Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Asif Abdul Mijak Nasihi, Endah Kirwayuningsih, dan Muhammad Yusuf Sepullah. Di sini kami akan menjelaskan terkait perbandingan atau perbedaan akuntansi pertanggungjawaban berbasis fungsi, aktivitas, dan strategi. Sistem akuntansi memainkan peranan penting dalam mengukur kegiatan dan hasil kerja dari kegiatan tersebut, juga dalam menentukan reward yang diterima oleh seorang individu dalam suatu organisasi. Peran ini disebut sebagai akuntansi pertanggungjawaban dan merupakan suatu alat utama pengendalian manajerial. Sistem akuntansi pertanggungjawaban ini didukung oleh 4 elemen penting. Yang pertama, membebankan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, menentukan ukuran kinerja atau benchmark. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi kinerja. Dan yang keempat, memberikan reward. Sistem akuntansi manajemen menawarkan 3 jenis akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional. Yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Yang ketiga, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional membebankan tanggung jawab pada individu dan unit organisasi seperti departemen dan pabrik, dan mengukur kinerja berdasarkan aspek keuangan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban semacam inilah yang biasa dikembangkan oleh sebagian besar perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang relatif stabil dan menitik beratkan pada status quo. Penganggaran dan kalkulasi biaya standar merupakan total ukur aktivitas dari kerangka kerja fungsional. Sistem reward dirancang untuk mendorong setiap individu agar mengelola biaya, yaitu untuk mencapai atau membuatnya di bawah standar yang dianggarkan. Dalam perkembangannya, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional sering dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan lingkungan bisnis yang bersifat dinamis. Beberapa keterbatasan yang dimiliki akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional antara lain, yang pertama, terlalu mengandalkan pada varian dan standar. Standar cenderung statis, mendukung status quo dan stabilitas organisasi, serta memungkinkan adanya tingkat inefisiensi tertentu. Varians adalah indikator yang menunjukkan hasil, bukan penyebab yang merupakan hal mendasar untuk perbaikan kinerja. Keterbatasan yang kedua adalah fokusnya internal, bukan terhadap eksternal. Kemudian yang ketiga, terlalu menekankan pada tenaga kerja langsung. Yang keempat, mengabaikan biaya yang tidak bernilai tambah. Keterbatasan yang kelima adalah varians tradisional dan laporan kinerja memberikan insentif yang kurang tepat, diantaranya mendorong terlalu banyak produksi dan persediaan yang tidak dibutuhkan, bekerja berlawanan dengan prinsip kerusakan nol atau zero defects, dan pengendalian kualitas total atau total quality control, serta dapat bekerja berlawanan dengan ketersediaan mesin. Keterbatasan yang terakhir adalah terlalu menekankan pada ukuran keuangan. Akuntansi pertanggungjawaban yang kedua adalah akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas berfokus pada proses dan tim. Tanggung jawab kinerja diukur berdasarkan faktor keuangan dan non-keuangan atau operasional. Waktu, kualitas, dan efisiensi merupakan dimensi penting dari kinerja karena sistem ini bertujuan untuk menghasilkan produk dengan biaya rendah, berkualitas tinggi, dan diterima konsumen tepat waktu. Sistem akuntansi pertanggungjawaban ini dikembangkan oleh perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif dan menuntut perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Perubahan dapat dilakukan melalui, yang pertama, perbaikan proses atau improvement proses, yang kedua, proses inovasi, innovation process, dan yang ketiga, penciptaan proses atau process creation. Karena berbagai perubahan proses tersebut memerlukan aktivitas tim, maka reward berdasarkan tim lebih sesuai untuk digunakan daripada reward individu. Akuntansi yang ketiga yaitu akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Kelemahan utama dari perbaikan berkelanjutan adalah tidak mampu untuk menyesuaikan dengan misi dan strategi organisasi secara keseluruhan. Oleh karenanya, diperlukan perbaikan berkelanjutan yang terarah. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam strategi operasional dan mengembangkan dimensi pertanggungjawaban menjadi 4 dimensi, yaitu keuangan atau finansial, pelanggan atau customer, proses bisnis internal atau internal business process, serta pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Ukuran kinerja dirancang agar dapat mengkomunikasikan strategi bisnis dan membantu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Ukuran yang dipilih harus menyeimbangkan antara ukuran lag versus lead, objektif versus subjektif, keuangan versus non-keuangan, dan antara internal versus eksternal. Reward untuk individu diberikan berdasarkan ukuran kinerja multidimensi. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses merupakan sesuatu yang mendasar dalam akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Lebih berfokus pada aktivitas dibandingkan pada biaya, dan lebih menekankan pada kinerja sistem secara keseluruhan dibandingkan kinerja individu.
1. Analisis penggerak. Pengelolaan aktivitas memerlukan pemahaman terhadap penyebab biaya aktivitas. Analisis penggerak merupakan suatu usaha pengidentifikasian faktor-faktor yang menjadi penyebab utama biaya aktivitas. Misalnya, biaya perpindahan bahan ternyata disebabkan oleh tata letak pabrik. Maka, penataan kembali tata letak pabrik diharapkan dapat mengurangi biaya perpindahan bahan. 2. Analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses mengidentifikasikan, menjelaskan, dan mengevaluasi aktivitas organisasi. Analisis aktivitas menghasilkan outcome. 1. Aktivitas apa yang dilakukan. 2. Bagaimana aktivitas dilakukan. 3. Waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Dan keempat, yaitu penilaian terhadap aktivitas atau bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas tersebut bernilai tambah value added activities jika memenuhi 3 kondisi. 1. Aktivitas menghasilkan perubahan. 2. Aktivitas sebelumnya tidak menghasilkan perubahan tersebut. Dan yang ketiga yaitu aktivitas ini memungkinkan dilaksanakannya aktivitas lainnya. Contoh, pemotongan kayu, perakitan, dan pengecatan pada usaha furnitur. Aktivitas disebut tidak bernilai tambah atau non-value added activities, yaitu semua aktivitas selain dari aktivitas yang penting untuk dilakukan dan diperlukan untuk menjaga kelangsungan bisnis. Contoh, penjadwalan, pemindahan, waktu tunggu, pemeriksaan, dan penyimpanan. Biaya bernilai tambah sama dengan SQ kali SP. Biaya tidak bernilai tambah sama dengan kurung buka AQ dikurangi SQ kurung tutup SP. SQ adalah tingkat output bernilai tambah dari suatu aktivitas. SP, harga standar tiap unit dari ukuran output aktivitas. AQ adalah kuantitas aktual penggunaan sumber daya fleksibel atau kapasitas aktivitas praktis yang diperoleh untuk sumber daya terikat. Pengurangan biaya dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, eliminasi aktivitas atau activity elimination, yaitu menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang kedua, pemilihan aktivitas atau activity selection, yaitu memilih aktivitas dari desain paling efektif yang mampu mengurangi biaya. Yang ketiga, pengurangan aktivitas atau activity reduction, yaitu meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan. Yang keempat, pembagian aktivitas atau activity sharing, yaitu meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis, menghindari munculnya aktivitas baru. Yang selanjutnya adalah pengukuran kinerja aktivitas. Ukuran kinerja aktivitas yang digunakan meliputi efisiensi, kualitas, dan waktu. Adapun ukuran keuangan dari efisiensi aktivitas meliputi 1. Laporan biaya aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedua adalah tren dalam laporan aktivitas biaya. Yang ketiga, penentuan standar Kaizen. Standar Kaizen berfokus pada pengurangan biaya dari produk dan proses yang sudah ada melalui pengurangan biaya-biaya tidak bernilai tambah. Pengendalian terhadap proses pengurangan biaya ini dilakukan tetapi menggunakan 2 subsiklus. Yang pertama adalah siklus Kaizen atau siklus perbaikan berkelanjutan, dan yang kedua adalah siklus pemeliharaan. Selanjutnya adalah benchmarking. Dengan benchmarking, manajemen mengidentifikasi peluang perbaikan aktivitas serta menggunakan praktik terbaik berbagai standar dalam evaluasi kinerja aktivitas. Selanjutnya adalah manajemen kapasitas. Kapasitas aktivitas menunjukkan jumlah berapa kali suatu aktivitas dapat dilakukan. Penggerakan aktivitas akan mengukur kapasitas aktivitas. 2 pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama adalah seberapa besar seharusnya kapasitas aktivitas tersebut. Hal ini menunjukkan kemampuan untuk mengukur jumlah peningkatan yang dimungkinkan. Untuk pertanyaan kedua yang mungkin dijawab adalah seberapa banyak kapasitas yang dimiliki dan digunakan. Hal ini menunjukkan biaya non-produktif dan sekaligus peluang untuk mengurangi kapasitas dan mengurangi biaya. Dan selanjutnya adalah life cycle costing. Siklus hidup produk adalah waktu keberadaan produk mulai dari pengonsepan hingga tidak terpakai kembali. Biaya siklus hidup adalah semua biaya yang berhubungan dengan produk selama keseluruhan umur hidupnya, termasuk di dalamnya adalah biaya pengembangan,
biaya produksi, dan dukungan logistik. Yang selanjutnya adalah Balance Scorecard atau BSC. Balance Scorecard adalah suatu sistem manajemen strategi yang merupakan operasionalisasi dari akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi perusahaan. BSC menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam sebuah tujuan operasional, ukuran kinerja untuk 4 perspektif yang berbeda, yaitu yang pertama adalah keuangan, mendeskripsikan konsekuensi ekonomi dari tindakan yang dilakukan dalam 3 perspektif lain, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Misal, pertumbuhan pendapatan atau pengurangan biaya dan pemanfaatan aset. Yang kedua adalah pelanggan, menentukan pelanggan dan segmen pasar yang diambil dalam operasional bisnis. Contohnya, peningkatan pangsa pasar, akuisisi pelanggan baru, dan retensi pelanggan. Yang kemudian adalah nomor 3, proses bisnis internal, menjelaskan proses bisnis internal yang diperlukan untuk menyediakan nilai bagi pelanggan dan pemilik perusahaan. Contoh, proses inovasi, proses operasional, dan proses responsivitas terhadap pelanggan. Yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan, di mana dalam proses ini perusahaan menentukan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk menciptakan sebuah peningkatan dan pertumbuhan dalam jangka yang panjang. Dari presentasi kelompok kami bisa disimpulkan sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.